Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ima. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dinotasikan dengan titik 1 di atas ini dan dibaca aksen. Diketahui Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunan F terhadap X ini adalah F aksen X sama dengan ANX N-1, di mana A adalah koefisien, X adalah variabel, dan N adalah pangkat. Dari sini ketika kalian menjumpai semacam ini, turunannya adalah seperti ini. Untuk menurunkannya, di mana koefisiennya A ini dikali dengan N, di mana N adalah pangkatnya. Lalu N dikurang 1. N ini adalah pangkatnya dikurang 1. Selanjutnya, sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama, Fx sama dengan Ax pangkat N. Turunan F terhadap X adalah F aksen X sama dengan ANX N kurang 1. Ingat ya, di mana A ini adalah koefisien, N adalah pangkat, X adalah variabel. Nah, yang ini, koefisien ini dikalikan dengan N, pangkatnya ini. Lalu pangkatnya dikurang 1. Ini adalah turunannya dari ini. Contoh, tentukan turunan fungsi Fx sama dengan 6x pangkat 5. Di mana dari soal ini 6 adalah koefisien, 5 adalah pangkat. Jawab, kita turunkan karena ini sifatnya seperti ini. Turunannya adalah F aksen X sama dengan ANX pangkat N-1. Di mana kita substitusikan N-nya adalah, A-nya adalah 6 dikali 5. 5 ini adalah pangkatnya atau N. X pangkat 5 dikurang 1. Ini adalah turunannya. Setelah itu kita bisa mengkalikan 6 kali 5 dan pangkatnya kita kurangkan. Sehingga F aksen X sama dengan 30 X pangkat 4. Dari 6 kali 5 itu 30, 5 kurang 1, 4. Ini adalah turunannya. Contoh yang kedua, tentukan turunan fungsi Fx sama dengan akar 2x pangkat 3. Di mana akar 2 ini merupakan koefisien, 3 ini adalah pangkatnya. Jawab, kalau ada pangkat-pangkatnya berarti menggunakan turunan yang ini ya. Yang koefisien ada pangkatnya menggunakan turunan yang ini. F aksen X sama dengan ANX N-1. Di mana kita substitusikan A-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. F aksen X sama dengan akar 2 kali 3 X pangkat 3 kurang 1. Sama dengan akar 2 ini dikali 3 hasilnya 3 akar 2 X pangkat
2. Ini adalah turunannya. Semisal kalian sudah paham, bisa menggunakan langsung cara cepatnya ini. Langsung 6 dikali 5, 30. 5 dikurang 1, 4. Langsung ke hasilnya boleh. Selanjutnya, sifat yang kedua, di mana fx sama dengan ax. A ini adalah koefisien dan x ini adalah variabel. Maka turunan f terhadap x adalah f aksen x sama dengan A. Contoh, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x. Kalau melihat dari soal, turunannya ini adalah di mana 2 ini adalah A-nya, koefisiennya, dan variabelnya adalah x. Maka turunan dari sini, kalau kita lihat turunannya, itu adalah A-nya atau koefisiennya itu sendiri. Jawab, maka f aksen x sama dengan A atau koefisiennya. Maka f aksen x sama dengan 2. Loh, dari mana asalnya kok 2? Asal usulnya fx sama dengan 2x. Itu kan aslinya fx itu sama dengan 2x pangkat 1. Karena 1 itu kan tidak ditulis nilainya. Kalau kita mengacu pada sifat yang pertama, itu kan 2 dikali pangkatnya, ya, dikali pangkatnya, x pangkat 1 dikurang 1. Ini adalah 1, ini adalah pangkatnya dikurang 1. Nek dari sini 2 kali 1 itu kan hasilnya 2. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, setelah ini 1x pangkat 0, berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan pangkat 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Maka hasilnya tetap 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka f aksen x sama dengan 2. Nah, ini kan terlalu panjang caranya. Pokoknya kalau ada variabelnya berpangkat 1, itu adalah langsung jawabannya adalah koefisiennya itu sendiri. Sifat yang ketiga, fx sama dengan k, di mana k ini adalah konstanta. Turunan f terhadap x adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, ketika ada konstanta, maka jawabannya itu langsung 0. Kalau turunannya yang diketahui konstanta saja. Contoh, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 7. Jawab, f aksen x sama dengan 0. Karena 7 ini merupakan konstanta, maka hasilnya pasti 0. Loh, kok bisa? Ini penjabarannya. Fx sama dengan 7. Sebenarnya kan fx sama dengan 7x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 ini kan tidak ditulis. Setelah itu f aksen x kita turunkan bentuk ini, itu kan 7 dikali pangkatnya itu berapa? 0. Lalu pangkatnya dikurang 1. Maka f aksen x sama dengan 7 kali 0x pangkat 0 kurang 1. Nah, dari sini berapapun bilangannya, kalau dikali dengan 0, maka hasilnya 0. Contoh soal, tentukan turunan fungsi gx sama dengan 4x kuadrat tambah 5x kurang 18. Nah, di sini fungsi itu nggak harus selalu fx, bisa juga gx, hx, atau pokoknya sesuka kalian.
Ini saya misalkan Gx itu sama dengan 4x kuadrat tambah 5x min 18. Nah, turunannya adalah nanti kita turunkan satu persatu dari bentuk ini. Jawab. G aksen X sama dengan 8x plus 5. Loh, kok 8x plus 5 dari mana? Ini adalah Bu Ima menggunakan cara cepatnya, di mana 4 dikali 2 hasilnya 8 X ya. Terus 2 dikurang 1 karena pangkat kan dikurang 1. Hasilnya kan 1. Ketika 1 tidak usah ditulis. Lalu tambah 5x, di mana ini adalah sifat yang kedua. Ketika 5 dikali x, pangkatnya adalah 1, itu hasilnya adalah koefisiennya itu sendiri. Maka hasilnya 5. Dikurang 18. Nah, 18 ini adalah konstanta. Karena konstanta, maka hasilnya 0. Maka hasilnya adalah f aksen x tambah 5. Contoh yang kedua, tentukan turunan kedua fungsi hx sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x tambah 5. Nah, kalau ditanya turunan yang kedua, maka langkahnya adalah kalian harus menurunkan atau turunan pertamanya dulu. Setelah menurunkan turunan yang pertama, lalu menurunkan turunan yang kedua. Jawab. Di mana turunan yang pertama dari bentuk ini adalah x pangkat 4. Itu adalah, ini kan ada koefisiennya 1. 1 dikali pangkat 4. 1 kali 4. Maka hasilnya 4x. 4 kurang 1, 3. Kurang, dari sini 6x itu dari mana? 2 kali 3 hasilnya 6. X pangkatnya 3 kurang 1 hasilnya 2. Tambah x kuadrat, ini adalah 1 dikali 2 dikali dengan pangkat. Hasilnya adalah 2. X pangkat 2 dikurang 1 hasilnya 1. Tidak usah ditulis ya. Setelah itu min 3x. Min 3x ini hasilnya 3. Kalau berpangkat 1 ya. Sesuai sifat yang kedua tadi, maka hasilnya min 3. Koefisien itu sendiri. Tambah 5. 5 ini adalah konstanta, maka hasilnya 0. Nah, ini merupakan turunan pertama. Setelah menemukan turunan yang pertama, kalian harus menurunkan lagi bentuk ini, sehingga nanti menjadi ketemu dengan turunan keduanya. Nah, untuk turunan kedua, itu ditandakan dengan aksennya itu ada 2. Dan dibaca H double aksen X sama dengan, hasilnya adalah 4 kali 3, 12x ya, pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 6 kali 2, 12x pangkatnya kurang 1, 1 tidak usah ditulis, ditambah 2x turunannya adalah 2 kurang 3, turunan dari konstanta sendiri 0, tidak usah ditulis. Nah, ini merupakan turunan kedua dari fungsi hx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x tambah 5. Contoh selanjutnya, tentukan turunan fungsi, mohon maaf ya, ini keduanya dihapus. Fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x. Nilai f aksen negatif 2 adalah, jawab,
kita turunkan dulu bentuk fx-nya ini. Di mana turunannya dari fx ini adalah f aksen x sama dengan 1 dikali dengan pangkatnya, yaitu 4. Nanti pangkatnya dikurang 1, hasilnya 4x pangkat 3. Yang ini 2 dikali dengan pangkatnya, 2 kali 3, pangkatnya dikurang 1, hasilnya negatif 6x pangkat 2. Yang ini x kuadrat, koefisien dikalikan dengan pangkatnya, lalu pangkatnya dikurang 1, hasilnya 2x. Tambah 3x, maka 3. Ini adalah turunannya. Setelah diturunkan, kalian substitusikan di mana x adalah negatif 2. Setiap x ini kalian ganti dengan negatif 2, maka f aksen negatif 2 sama dengan 4 dikali negatif 2 pangkat 3 kurang 6 kali negatif 2 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 2 tambah 3. Maka ini kalian kalikan dulu yang dengan pangkat ini. Negatif 2 kali 3, pangkat 3 hasilnya negatif 8. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya negatif 4. Positif 4. Dan ini nanti dikalikan. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Setelah itu ketika ini dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 57. Selanjutnya, sifat yang keempat tentang perkalian, di mana sifat 3 sifat tadi itu kan tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk sifat yang keempat ini tentang perkalian, di mana fx sama dengan u kali v. Turunan fungsi terhadap x adalah f aksen x sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Contoh, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 dalam kurung ini, dalam kurung lagi negatif 4x pangkat 5. Lah, ini adalah bentuk perkalian di mana bentuk ini dikalikan dengan ini. Nah, jawab fx sama dengan dalam kurung 3x pangkat 3 dikali negatif 4x pangkat 5. Ini kita misalkan 3x pangkat 3 ini adalah u-nya dan negatif 4x pangkat 5 adalah v-nya. Dari sini U-nya sama dengan 3x pangkat 3. Lah, turunan dari U ini adalah U aksen sama dengan 3 dikali dengan pangkat 3 kali 3. Pangkatnya dikurang 1, yaitu 9x pangkat 2. Setelah itu V-nya sama dengan negatif 4x pangkat 5. Turunannya adalah V aksen sama dengan negatif 4 kali 5, pangkatnya nanti kurang 1. Negatif 20x pangkat 4. Nah, dari sini kita sudah ketemu nilai-nilai U aksen, V, dan V aksen. Setelah itu, bisa kita substitusikan ke dalam turunannya ini. F aksen X sama dengan U aksen V tambah U V aksen. F
aksen X sama dengan, kita substitusikan U aksen adalah 9X kuadrat kali V. V-nya adalah negatif 4X pangkat 5 tambah U-nya adalah 3X pangkat 3, kita substitusikan, kali V aksen. V aksennya adalah negatif 20X pangkat 4. V aksen X sama dengan, di mana ini 9X pangkat 2 dikali negatif 4X pangkat 5. 9 kali negatif 4, hasilnya negatif 38. Pangkat kita jumlahkan, 7. Setelah itu, tambah 3 kali negatif 20 adalah negatif 60 X ya. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan. F aksen X sama dengan, karena ini punya pangkat yang sama, sehingga bisa kita jumlahkan. Apabila pangkatnya ini berbeda, berarti sudah sampai situ. Berhubung ini pangkatnya yang sama, bisa kita jumlahkan. Negatif 38X tambah negatif 60 sama dengan negatif 98X pangkat 7. Selanjutnya, sifat yang kelima, Fx sama dengan U per V. Maka, turunan fungsi f terhadap x adalah f aksen x sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v pangkat 2. Contoh, tentukan turunan fx sama dengan X kurang 4 per 2X kurang 1. Jawab, di mana X min 4-nya ini adalah U, 2X min 1 ini adalah V. Sehingga U sama dengan X min 4. Turunan dari U sama dengan, di mana ini adalah koefisiennya 1X min 4, maka turunannya adalah 1. Min 4-nya karena konstanta, dia 0 hasilnya. Setelah itu, V sama dengan 2X kurang 1. Ini adalah V-nya. Turunan dari V sama dengan V aksen sama dengan, ini ya, 2X pangkat 1, maka turunannya adalah 2 kurang 1, turunannya 0. Dari sini sudah ketemu U, turunan U, V, dan turunan V. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya, F aksen X sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Di mana U aksennya adalah 1, V-nya adalah, kita lihat yang ini ya, 2X kurang 1, kurang U-nya adalah X min 4, V aksennya adalah 2, per V kuadrat sama dengan 2X min 1 kuadrat. Nah, dari sini, ini bisa diselesaikan dengan cara mengkalikan 1 kali 2X, 2X, 1 kali negatif 1, negatif 1, kurang, ini bisa dikalikan juga, 2 kali X, hasilnya 2X, 2 kali negatif 4, hasilnya negatif 8. Nah, untuk penyebutnya ini,
2x kurang 1 kuadrat itu ketika dijabarkan, kan 2x negatif 1 dikali 2x negatif 1. Sehingga ini ya, yang dalam kurung ini kita kalikan dengan negatif. Kita buka kurungnya menjadi 2x kurang 1 kurang 2x tambah 8. Karena ini ya, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nah, untuk penyebutnya, karena ini perkalian bisa dikalikan silang. 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x kali negatif 1, negatif 2x. Negatif 1 kali 2x, negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Nah, setelah ini bisa kita jumlahkan yang mempunyai pangkat sama, yang mempunyai variabel ataupun yang hanya konstanta saja, kita bisa jumlahkan. Ketika ini 2x kurang 2x, habis ya. Negatif 1 tambah 8, hasilnya positif 7. Terus yang penyebutnya 4x kuadrat, tetap ya karena dia kuadratnya itu sendiri. Lalu negatif 2x kurang negatif 2x, hasilnya negatif 4x tambah 1. Selanjutnya, aturan rantai pada turunan fungsi aljabar. Nah, aturan rantai ini biasanya digunakan ketika pangkatnya itu lebih dari 1 ya. Kita bisa menggunakan aturan rantai. Karena apa? Karena gak mungkin juga kita itu mengkalikan sesuai jumlah pangkatnya. Karena itu membutuhkan waktu yang lama kalau menggunakan cara yang itu. Nah, ini caranya, rumusnya adalah dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. Contoh, tentukan turunan fungsi y sama dengan 3x kuadrat kurang 1 pangkat 5. Nah, kalau kita mau menurunkan bentuk seperti ini, kan nggak mungkin juga kita kalikan 3x kuadrat negatif 1 kali 3x kuadrat kurang 1 sebanyak 5 kali. Nah, kita bisa menggunakan rumus aturan rantai ini. Jawab, kita buat pemisalan di mana yang berada di dalam kurung ini, kita misalkan itu adalah U. Ya, yang ada di dalam kurung kita misalkan U. U sama dengan 3x kuadrat min 1. Setelah itu kita menurunkan U ini dengan du per x ya. Turunan dari U ini du per dx. Itu sama dengan 3 dikali 2 pangkatnya kurang 1. Hasilnya 6x. Negatif 1 ini adalah konstanta, jadi hasilnya 0. Maka du per dx-nya itu sama dengan 6x. Setelah itu, U-nya kan sudah ketemu. U itu kan yang ini ya, U-nya sudah ketemu. Setelah itu Y dari sini. Y itu kan sama dengan 3x pangkat 2 negatif 1 pangkat 5. Di mana 3x pangkat 2 kurang 1 ini merupakan U-nya. Maka Y sama dengan U pangkat 5. U ini dari ini kan kita misalkan U. Sehingga U pangkat 5. Jadi dy per du kita turunkan Y sama dengan U pangkat 5 ini menjadi dy per du. Kita kalikan pangkat ini dengan koefisiennya, di mana koefisiennya ini adalah 1, maka 5 kali 1, 5, U pangkatnya kurang 1, 4. Maka dy per du sama dengan 5U pangkat 4. Nah, dari sini kita sudah ketemu nilai du per dx dan dy per du. Tinggal kita substitusikan ke dalam aturan rantai ini. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Di mana dy per du adalah 5x
pangkat 4 kali du per dx-nya adalah 6x. dy per dx sama dengan, dimana u-nya ini kita substitusikan menjadi 3x kuadrat kurang 1 ya. U-nya kita ganti dengan yang ini, pangkat 4 kali 6x. Lah, karena ini adalah pangkat, ada pangkatnya, jadi ini tidak bisa diselesaikan. 5 ini bisa kita kalikan dengan 6x. Hasilnya 30x dalam kurung 3x kuadrat kurang 1 pangkat 4. Ini adalah aturan rantainya, dan ini sudah jawaban akhir. Contoh yang kedua, tentukan turunan fungsi y sama dengan akar 2x pangkat 5 tambah 4x kurang 1. Jawab, kalian masih ingat bentuk perpangkatan ya, bentuk sifat-sifat eksponen di mana akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Nah, bentuk akar ini ketika kita mau menghilangkan akarnya itu bisa diganti dengan pangkat setengah. Jadi, Y sama dengan dalam kurung 2x pangkat 5 tambah 4x kurang 1 pangkat setengah. Nah, bentuk ini itu sama dengan bentuk ini. Lalu kita turunkan bentuk ini, di mana kita langsung ya tidak usah menjabarkan, tanpa menjabarkan mencari dy ataupun du ataupun dx-nya, kita langsung menurunkan dari bentuk ini, maka pangkatnya kita kalikan dengan koefisien 1 dikali 1 per 2, 1 per 2, 2x pangkat 5 tambah 4x negatif 1, itu adalah yang ada di dalam kurung ini, atau tadi itu ketika ini kita misalkan dengan u-nya. Lalu pangkatnya 1 kurang 2, 1 per 2 ini kita kurang 1. 1 per 2 kurang 1 hasilnya negatif 1 per 2. Setelah itu ini adalah turunannya dari 2x pangkat 5 tambah 4x kurang 1. Kita turunkan, maka 2 kali 5 10x pangkatnya kurang 1, 4 tambah 4x menjadi 4. Nah, ini adalah cara cepatnya tanpa kita mencari dy per du atau du per dx, itu dengan cara seperti ini ya. Apa itu pangkatnya? Kita kalikan dengan koefisien. Setelah itu ini yang ada di dalam kurung ini kita tulis ulang, pangkatnya dikurang setengah. Setelah itu kita kalikan dengan turunannya yang ada di dalam kurung ini. Ingat sekali lagi, kita kalikan dengan turunan yang berada di dalam kurung ini. Setelah itu, setengah ini kita bisa kalikan dengan 10x pangkat 4 tambah 4x kali dalam kurung 2x pangkat 5 tambah 4x kurang 1 pangkat negatif setengah. Sehingga yang ini dalam kurung yang pertama ini kita bagi dengan 1 per 2, hasilnya adalah 5x pangkat 4 tambah 2 kali 2x pangkat 5 tambah 4x kurang 1 pangkat negatif setengah. Nah, ini adalah sudah jawaban akhir. Cuman ada bentuk lain yang dimana negatif setengah itu kalian bisa ingat lagi sifat eksponen di mana a pangkat negatif n itu sama dengan 1 per a pangkat n. Itu bisa dirubah bentuk menjadi seperti ini. Sehingga satunya adalah ini ya. 1 per bentuk ini, dimana 1 dikali 5x pangkat 4 tambah 2 itu kan hasilnya tetap ini ya, 5x pangkat 4 tambah 2
per 2x pangkat 5 tambah 4x kurang 1 pangkat. Nah, ini negatifnya ini dihilangkan ya. Negatifnya ini tidak usah ditulis. Mohon maaf ini kesalahan teknis menulisnya. Lah, itu tadi pertemuan kali ini yang membahas tentang turunan fungsi aljabar. Di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, turunan fungsi ini ya. Pasti kalian bisa. Ketika kalian mengerjakan ini dengan melihat contoh sebelumnya. Saya akhiri dulu pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah penulisan, harap dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.